Jadi dalam bahasa kita ketahuilah semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda bahwa kita wajib mempelajari dan mengetahui tentang perkara. Pertama, orang Islam itu wajib berilmu. Ilmu tentang apa? Jawabannya mengetahui Allah, mengetahui nabinya, serta mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Keterangan pendek itu kemudian dijelaskan di halaman-halaman berikutnya. Saya ulangi, al-ula yang pertama itu adalah al-ilmu. Apa tadi sudah diterangkan bahwa berkaitan dengan ilmu. Orangnya itu ada orangnya al-ilmu wa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Berilmu itu ada orangnya yang pertama halaman 11 itu ditulis di situ. Ya. Halaman yang ke-13. Al-ilmu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui sesuatu secara pasti terhadap sesuatu yang diketahui dari sesuai dengan hakikatnya. Itu maksudnya derajat yang paling tinggi orang itu berilmu tentang Allah mengerti yang sebenarnya, bukan sebaliknya. Mengerti tentang Nabi itu menurut hakikat yang sebenarnya, bukan sebaliknya. Mengerti tentang agama Islam juga mengetahui yang sebenarnya. Tiga prinsip itu yang menjadi catatan penulis dari kitab Tauhid dari. Oleh yang mensyarahkan kitab ini pertama al-ilmu dari yang saya sebutkan. Di bawahnya al-ilmu al-jahlul basit bahwa adamul idraki bil kulliyati. Yang kedua kejahilan yang ringan. Kalau kejahilan itu pada bahasa Surabaya tidak itu alias ya. Jadi al-jahlul basit yaitu tidak mengetahui secara sesuatu secara keseluruhan, setengah-setengah. Mengerti tentang Nabi ya setengah-setengah, mengerti tentang Allah ya setengah-setengah, mengerti tentang agama juga setengah-setengah. Paling tidak untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya tahu tentang wudhu, tapi separuh-separuh. Urut-urutannya tidak tepat, ya tidak sesuai dengan yang disunahkan. Yang mengerti tentang sholat, tapi gerakan bacaannya tidak sesuai sepenuhnya. Itu al-jahlul basit. Pastinya pelajaran saya menurut yang nulis ini betul-betul al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu dengan yang sebenarnya. Itu loh makanya orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Bolak-balik dibahas itu ya tentang kita ini. Saya tidak menerangkan semuanya. Yang ketiga, al-jahlul murakkab idraku syai' ala wajhin mukhalifu ma huwa alaihi. Dalam bahasa kita kejahilan yang parah, bodoh atau temenan, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang berlawanan dengan hakikat sebenarnya dari sesuatu. Rasanya kalau itu urusan dunia ini, orang mengetahui tidak sebenarnya, orang berlawanan dengan hakikat yang sebenarnya, mungkin tidak ada risiko. Mengendarai mobil tidak mengetahui sepenuhnya, mengendarai motor tidak paham betul yang sebenarnya. Bahannya habis saja tidak ngerti, ini habis apa masih ada ya?
Nah, di situ misalkan. Tapi begitu agama, nah ini mestinya harus apa? Idraku syai'i ala ma alaihi idrakan jaziman, mengetahui yang sebenarnya menurut yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ini masih pembukaan. Nah sekarang kita mengetahui tentang Allah. Ma'rifatullahi yang pertama, yaitu mengetahui tentang Allah. Jadi mengetahui tentang Allah itu diterangkan dalam kitab ini, yaitu di halaman 14 nomor 8 lanjutannya. Ya. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi, yaitu mengetahui tentang Allah. Dalam bahasa kita disebutkan mengetahui Allah, maksudnya mengetahui Allah dengan hatinya manusia. Iman kita kepada Allah itu menyangkut 4 hal keimanan kita itu. Pertama, al-imanu biwujudillahi. Orang harus yakin iman betul tentang wujudnya Allah. Ada. Tetapi manusia tidak boleh buat pikiran, berimajinasi, membayangkan ini tidak. Dua, al-imanu birububiyatillahi. Iman tentang Allah itu yang menciptakan dan mengatur. Kalau diyakini Allah yang menciptakan, yang mengatur sepenuhnya, yang lain tidak ada, maka jangan punya keyakinan selain Allah itu bisa mengatur, bisa membuat ini, bisa membuat sengsara, bisa membuat bahagia. Jangan dipercaya, karena itu satu-satunya cuma Allah. Yang kedua, ketiga adalah al-iman bi'uluhiyatillahi. Iman tentang Allah itu satu-satunya yang dihilangkan, bukan benda, bukan barang. Jadi hanya Allah, hanya la ilaha illallah itu terjemahannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di situ ada nafi dan itsbat. Nafi itu tidak, maksudnya la itu tidak, itsbat itu menetapkan. Jadi halaman 14 ya, itu menerangkan begitu. Kemudian yang keempat, keimanan kita kepada Allah itu menyebut al-iman bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Iman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Tidak ada yang tidak baik. Kalau manusia mungkin namanya baik, tapi sifatnya tidak baik. Tapi kalau Allah namanya baik, sifatnya juga baik, perbuatannya juga baik. Jadi saya ulangi, yang kedelapan, al-ma'rifatullah itu mengetahui Allah, maksudnya dengan mengetahui Allah dengan hati. Konsekuensinya menerima apa yang disyariatkan, patuh dan tunduk kepadanya, kemudian menentukan putusan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan ma'rifatullah dalam bahasa aslinya, ma'rifatullah bil qalbi. Ma'rifatun tarzimu qubula ma syara'a wal ilya wal inqiyad. Jadi kalau sudah mengetahui tentang Allah itu dengan hatinya, konsekuensinya yang menerima disyariatkan. Tidak ada satu potongan dari syariat Allah itu yang boleh ditolak. Taklimi syariatihi, mengambil hukum dari syariatnya Allah. Al-tijat abidah Rasulullah Muhammad dan dibawa oleh Baina aqrabul abdu ala rabbi min nadri bil ayat syar'iyyah. Dan manusia itu juga termasuk apa mengetahui Allah itu dengan ayat-ayat yang syar'iyyah di kitabillah, dalam kitabnya Allah. Kadang orang baca Quran, ada nggak orang baca Quran sampai dilewati nangis? Ada. Kenapa kok nangis? Nah, ya karena mengerti makna-makna daripada ayat itu. Yang sering saya beri contoh itu ya, orang membaca Al-Fatihah
Al-Fatihah. Di tengah-tengah baca Al-Fatihah, nangis. Ayat yang mana itu? Iya kan? Butuh, iya kan? Itu maknanya adalah warna berubil ayat syariah. Ayat-ayat syariah yang kita baca setiap hari. Ada ungkapan tentang Quran itu. Al-Quran Arabiyatul Watan wa Alami makna. Quran itu bahasanya saja bahasa Arab. Tapi maknanya universal macam-macam. Sebagainya ada di dalam. Atau dengan bahasa yang berbeda lagi, Al-Quran itu bukan buku ilmiah. Tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Benar kan? Dengan Al-Quran itu bukan buku ilmiah, karena itu wahyu. Kalau buku ilmiah itu adalah dikarang orang ditulis berdasarkan riset dan penelitian. Kalau S1 namanya skripsi. Kalau S2 tesis. Kalau S3 disertasi. Itu juga harus asli semuanya. Ya. Ada tetangga saya, bapak ibu yang sudah sepuh itu. Di sini pun apa sih? Kalau saya pun jangan ada kondisi skripsi barang. Orang yang kita mau skripsi mana? Yang urusan bocah-bocah kuliah. S1 ini cari nulis itu kayak buku jadi skripsi. Itu butuh asli ya. Ini buat anak sama kok. Masuk. Jadi Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Jadi makanya ada konsep pendidikan. Mestinya adik-adik kita dan anak-anak kita itu diajari Quran dulu, baru ilmu pengetahuan. Fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, tata negara, dan sebagainya. Jangan ilmunya dulu, Qurannya. Di atas Quran bisa dikembangkan. Jadi ma'rifatullah, orang mengerti Allah itu adalah binadri bil ayat syar'iyyah. Jadi kita bila memahami tentang ayat-ayat Allah. Ya. Wa sunnati rasulihi dan sunnahnya Rasulullah. Hadis-hadisnya Nabi sekian ratus ribu, bukan sekian juta dahulunya Rasulullah. Kemudian caranya mengetahui di situ adalah anak berbeda ayat al-kauniyah. Ya, juga melihat ayat-ayat al-kauniyah. Ada bahasa Indonesia-nya, ya. Wa nadru fil ayat al-kauniyah allati hiya al-makhluqah. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda sebelumnya. Saya ulangi, mulai dari atas baris 1, 2, 3, 4, 5. Sunnah Rasulnya juga dengan merenungkan ayat-ayat yang kauniyah, itu maksud saya. Dan di bumi itu terdapat itu juga dengan merenungkan ayat-ayat yang kauniyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas baris. Nah, itu namanya ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang Allah yang kauniyah. Jadi baca, tapi atas dari atas. Ya. Yang di bawah itu dengan terjemahannya. Sunnah Rasulnya itu. Ya, itu yang pertama tadi. Yang berikutnya juga dengan merenungkan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesarannya di alam jagat ini. Coba saya tanya, ayat mana yang diterima oleh Nabi itu sudah pernah diterangkan? Di malam hari ketika Nabi sedang menjelang sholat malam atau setelah sholat malam, Nabi kemudian Nabi itu menangis sampai pagi. Lalu dijemput oleh sahabatnya namanya Bilal. Tahu ada Nabi yang menangis, ditanya,
Limata berarti ya Rasulullah. Faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nanti kemana bisa datang? Itu kalau dengan pelajari kenapa sahabat itu akan sering Nabi itu bertanya. Nah, itu kan usia urusan pribadi. Tapi karena Nabi itu sumber hukum, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, syariat itu yang dimaksudkan bila pertanyaan itu adalah ada syariat apa kok sampai direwangi? Jawabannya Rasulullah, pakai pula dia bila Maka anzalallahu biha bihi. Bagaimana aku tidak nangis? Tadi malam itu saya menerima ayat Al-Quran saja sampai dilewati. Pertanyaan saya, ayat yang mana? Ada hubungannya dengan dibaca kan? Kaunia surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab. Hanya itu yang sudah. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi bergantinya siang dan malam itu adalah ada ayat-ayat Allah. Nah, alam itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Kalau Quran itu tidak boleh dicemooh, dilista, dan juga Rasulullah juga tidak boleh sebagai ayat syar'iyah, maka alam juga tidak boleh dicemooh. Itu maksudnya. Jadi panas terik tiba-tiba hujan. Itu kalau manusia aneh, kalau Allah ya biasa. Hujan terus banjir, kebanjiran rumahnya. Enak apa tak enak? Enak, tapi tidak boleh marah. Betul itu. Senang kalau zaman dulu namanya kebanjiran tidak senang dia hujan. Kalau dibisu yang dibisu itu siapa? Iya benar itu. Tidak boleh. Dalam kitab tauhid yang lama itu sudah dibahas kedua-duanya. Tidak boleh mencemooh ayat-ayat yang syar'i. Judulnya manhaj dalam syariat fihi dzikrullahi al-Qur'an al-Rasul. Orang yang mencemooh ayat-ayat yang Allah bersedar buruk, tapi menyebut ayat-ayat yang Allah yang syar'i. Ya, jadi tentang Nabi, tentang syariat, tentang Quran, tentang hadis. Sekarang tentang alam. Diterangkan dalam kitab yang lainnya itu judulnya At-Tasawwuf. Jangan mencaci maki angin. Nah, itu sudah dibahas dulu. Angin, badai, banjir, dan terus panas, adem, asem. Tidak boleh juga. Panas depan. Itu ayat syar'i. Itu yang diganti si Nabi. Jadi tertinggal umatku bahwa fenomena alam ada banjir, ada ini, ada panas, semuanya ini adalah ayat. Jadi ma'rifatullah mengetahui Allah itu bina dari ayat syar'iyah. Ya, maka dari karena bil ayat al-qur'aniyah. Merenungkan. Itu termasuk mengetahui Allah. Ini kalau ada yang dan seterusnya. Saya siapa namanya Profesor Dr. Fauzan Al-Fauzan mengatakan bahwa rusaknya akidah umat Islam itu adalah salah satunya adalah tidak mau tadabbur dengan ayat-ayat yang syar'i maupun yang kauni. Ya, al-ghaflatu an tadabburi ayat syar'iyyah wal kauniyah. Itu mengabaikan, melalaikan. Melihat pantai, melihat sungai, melihat panas, itu semuanya. Apa namanya rububiyah? Ada rububiyahnya Allah di sini. Ya, bukan hanya itu di dalam tubuh manusia itu juga ada yang mengatur. Bisa. Nah, jadi Fauzan menulis rusaknya akidahnya masyarakat itu, umat itu salah satunya itu tadi. Al-Ghaflatu antara ayat syar'iyyah wa kauniyah. Ada lagi
di sisi yang lain al-jahdu ya bil akhir dan sabiha bisa tadi teror tanpa antum yang sebab yang lain rusaknya kita itu karena nggak mau belajar. Orang awam seperti saya nggak mau belajar, ada orang ahli tidak mau belajar. Kali sudah saya sebutkan kalau ada orang awam tidak mau belajar, ada orang ahli tidak mau belajar, itu namanya sama dengan Cilewung Jawa tunggu oleh tulis itu. Jadi untuk yakni segenap makhluknya, sebab setiap kali manusia merenungkan ayat-ayat tersebut, ya, maka akan bertambah pengetahuannya oleh kita, ya, dan jadi sebenarnya. Ya, makulana nadoro setiap kali manusia itu mendengarkan ayat ini izdada ilman bikhaliqihi wa ma'budihi. Setiap kali merenungkan mestinya itu dia mengerti tentang ada yang menciptakan, ada yang berhak untuk disembah. Jangankan yang besar-besar hujan badai ini loh di depan saya. Ini ditebus setiap hari mendidih. Ini kan hukumnya Allah juga itu. Manusia nggak bisa membuat air. Ya, kalau di dalam air ini nggak ada hukumnya Allah, mau dipanasi sampai berapa derajat tidak akan. Tidak kan? Kalau bisa umum ya itu kan mana hukumnya dari Allah. Jadi hukumnya Allah itu yang ada di alam itu ya. Setiap air miliknya siapa saja dengan tekanan yang sama, ketinggian di atas permukaan laut yang sama, ketika dipanasi sampai 1 derajat, orang itu baca Bismillah atau tidak, Muslim atau kafir tetap mendidih. Ini ayatnya Allah. Manusia nggak bisa, berarti itu nggak bisa. Nah, karena ini air di dunia, maka melalui proses dipanasi dulu. Sama ini masukkan di freezer jadi beku karena ada hukumnya Allah. Setiap air yang di bawah 0 derajat dinginnya maka air itu apa? Ini aja ada ayatnya. Apalagi alam. Hanya Fauzan tadi mengatakan. Nah itu panjangan di dalam yang ayatul mu'minin, wabil ayatul mu'minin. Tapi anfusikum apalah tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan di bumi itu ada tanda-tanda ayat-ayat yang Allah bagi orang yang yakin. Wabil anfusikum dalam dirimu itu loh ada. Dan dalam dirimu ada apa? Dalam dirimu ada apa? Dalam diriku. Berarti diriku dan ada. Contohnya, saya tadi bagi iseng nggak di YouTube. Di grup maksudnya. Ya. Orang itu dianggap tanda-tanda tidak ada dengan penyakit jantung. Ini ilmiah apa? Dari mana Pak dokter itu? Ya. Ini tentang dirimu dan dirimu itu tadi. Ya. Itu disuruh begini. Ya, lalu berdiri di atas kursi. Berdiri tegak, duduk lagi. Berdiri tegak, duduk lagi. Kalau saya berdiri nanti nggak nyambung. Berdiri tegak, ini duduk lagi. 30 detik. Kalau usia bapak-bapak dan ibu-ibu 60 sampai 64. Kalau laki-laki bisa berdiri tegak dan duduk lagi selama 14 hari, berarti menurut Pak Dokter yang saya lihat tadi tidak ada tanda-tanda penyakit jantung. Itu sudah pernah melihat kan? Kalau ibu-ibu 12 kali. Kalau kurang dari 12 kali, kurang dari 14 kali, berarti harus diwaspadai dan ada indikasi tentang penyakit. Kok bisa menyimpulkan begitu dari mana?
hasil riset dan penelitian berjuta-juta orang dites dengan cara itu. Kok bisa menyimpulkan begitu? Ada hukumnya Allah. Kalau orang usianya 70 sampai 74 seperti saya belum nyoba ini pun. Ya, yang sudah nyoba begini. Tapi kan kata dokter disuruh begini. Kalau bisa berdiri duduk ya usia 74 sampai 70 sampai 74 untuk laki-laki ya itu minimal 12 kali ya 30 menit. Kalau kurang dari misalkan baru 7 saja sudah kos-kos tidak bisa, itu maksudnya. Maaf ini ilmunya Pak Dokter bukan ilmu saya. Berarti harus diwaspadai kemungkinan penyakit jantung. Iya, kalau ibu-ibu yang 70 sampai 74 itu bom ibu sekitar minimal 10 kali. 5 kali kalau sudah kos-kosan, itu maksudnya. Hukum itu diperoleh dari mana? Jawabannya hukumnya Allah. Nah, tapi manusia fungsinya apa? Manusia cuma mempelajari saja. Akhirnya dirumuskan, gitu loh. Lalu menjadi kesepakatan berdasarkan penelitian. Berapa orang yang diteliti? Jutaan orang hari itu diulangi berkali-kali. Ternyata betul. Berarti karena ayat itu, ya, dan di bumi itu terdapat apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu dan ada ayatnya Allah seperti itu tadi. Tadi demo sakit, ini bagus. Tapi kok pas ayatnya ini, detak jantungnya harus berapa, tensinya harus berapa, gula darahnya harus berapa. Itu hasil riset dan penelitian. Berarti di dalam diri manusia ada ayat-ayatnya Allah. Ya. Makanya kalau kita mempelajari Asmaul Husna, kita masih sehat, kita masih kemana-mana, itu karena terkoneksi nyambung dengan Asmaul Husna. Ya, tangan ini masih kuat mengangkat benda, mencari dari al-qawiyunya Allah. Dengan dan saya masih bisa kemana-mana, berkeliaran, kemana-mana, ya. Itu karena masih hidup, dipanjati oleh Asmaul Husna Al-Hayyu, Maha Memberi hidup. Ayo Pak Bu, sekali tempo nanti sekali tempo ya. Hak hidupnya itu al-qawiyunya itu yang dipancarkan ke kita itu dicabut gak sama Allah? Sekali tempo nanti pada saat-saat tertentu hak hidupnya atau al-qawiyunya Allah yang dari Asmaul Husna itu dipancarkan kita diputus gak sama Allah? Diputus. Karena sudah diputus, gimana nasibnya manusia? Bisa ubah apa? Bisa ubah enggak? Ini ubah? Itu Allah itu di situ. Ustaz masih kuat, alhamdulillah. Kekuatan sama Allah. Selamat sampai di sini, alhamdulillah. Diberi keselamatan sama Allah. Kau masih sehat, alhamdulillah. Diberi apa? Sehat. Kau jauh, alhamdulillah. Diberi. Nah, ini orang Islam itu gitu Pak. Ini namanya ma'rifatullahi. Menurut keterangan mengerti tentang Allah. Ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak salah. Orang Islam mengerti Allah itu bukan berarti harus melafalkan la ilaha illallah sampai pensiun sudah jalan 60 muda. Sudah jalan kan 60 muda. La ilaha illallah sampai gak ingat. Ya, mohon maaf seperti orang yang begitu.
Mengerti Allah itu begitu mas. Bil adillah pakai dalil. Kitab ini menulis I'lam rahimanallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Tahuilah semoga Anda diberi rahmat sama Allah, wajib bagi kalian untuk mengerti tentang empat hal. Al-ula yang pertama, al-ilmu. Harus berilmu. Yang pertama, ma'rifatullah, harus mengerti tentang. Dua, ma'rifatul nabihi, mengerti tentang nabi. Tiga, ma'rifatul dinil Islam, mengerti tentang agama Islam. Mengerti, semuanya pakai. Nah, sekarang ini baru dibahas ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Salah satunya adalah an-nazru bil ayat syar'iyyah. Mengamati, membaca, mengerti ayat-ayat syariah yang ada di dalam Quran. Berikutnya, an-nazru bil ayat al-kauniyah allati hiya al-makhluqah, yaitu mengamati, melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah, makhluknya Allah. Fa'inal insan, manusia itu kullama nadara tilka al-ayat, ya, ketika melihat ayat-ayat yang Allah yang alam, izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi, menambah iman, menambah ilmu siapa sebenarnya yang menciptakan dan siapa yang berhak disembah. Lalu didalili pakai dalil surat apa tadi? Ad-Dariyat ayat 20 dan 21. Dalam kitab yang kemarin baru khatam, namanya kitabnya apa? Yang kemarin baru khatam. Bahasa Indonesianya apa? Jalan golongan yang selamat. Bahasa Arabnya Al-Firqatun Najiyah atau Imam Al-Mansurah. Saya bacakan. Mengerti tentang Allah itu makna al-hadis atau talafut bisyahadah. Jadi orang itu kalau sudah melafalkan syahadat, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi, harama ma'ahu wa damu wa hisab. Siapa yang melafalkan la ilaha illallah, ya, lalu mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, orang itu harta bendanya dan darahnya haram. Jadi panjenengan dan saya itu kalau sudah mengamalkan la ilaha illallah, harta benda kita dan darah kita itu haram, tidak boleh diusir orang lain. Yang memberi perlindungan garansi Allah. Saya orang Islam, saya pantangan tidak boleh kamu menumpahkan darah saya, apalagi membunuh saya, karena saya sudah digaransi sama Allah, dijamin haram. Nanti kamu balasannya neraka. Saya Muslim. Nah, itu maknanya. Wa ma'na al-hadis anna talaffuz bi syahadah yustalzamu an yukfar wa yunkar kullu ibadatin lillahi. Ini agak beda lagi. Kalau sudah melafalkan la ilaha illallah untuk mengerti tentang Allah, konsekuensinya apa? Segala sesuatu harus diingkari. Segala sesuatu yang diibadahi juga selain daripada Allah harus diingkari. Segala sesuatu permohonan dan permintaan kepada selain daripada Allah juga harus diingkari. Tapi jujur saja itu, mohon maaf saya katakan Allah, banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih minta tolong kepada dari orang-orang yang sudah wafat. Ada nggak? Jangan emosi biasa saja. Ada. Wabil khusus Nabi yang dimintai. Ya, bahkan lebih daripada itu meyakini bahwa Rasulullah itu bisa rapuh datang di sini. Ya, ketika orang mengatakan marhaban, ya Nurul Aini marhaban jadal, lalu semuanya orang disuruh minta ya, minta sama Nabi juga. Sampai tiap ngaji itu nasyid itu saya terangkan. Ya Imam Rasulnya ya sakati antabaru wahimah mu'atamati fabi dunia wa akhirati ya Rasulullah khudhiyati. Ada tak begitu?
bersih mana? Wahai imamnya para rasul, maksudnya bagaimana? Ya, engkau adalah sandaran, engkau adalah pintu Allah tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Orang Islam tempat bergantungnya siapa? Bukan Nabi ya. Bapak-bapak, mohon maaf, orang najib itu pikirannya harus dibuka. Yang baik dan benar harus diikuti. Saya sama sekali saya tidak bermaksud menolong. Itu sudah saya terangkan di mana-mana. Tapi karena panjenengan rapuh di sini ngaji, maka mau tidak mau. Kalau sudah ma'rifatullah, mengerti tentang Allah, konsekuensinya mengingkari segala yang disembah selain daripada Allah, mengingkari segala yang diminta selain daripada Allah, termasuk mengingkari minta kepada siapa tadi? Nabi. Jadi belum tuntas menerjemahkan. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Pak? Santai aja bukan. Iya. Ini kalau saya tidak ngaji, jenengan tidak ngaji, ngajinya saya bukan pintar. Nah ini itu. Di tempat lain enak itu jangan enaknya. Memang dinasihkan itu enak. Nah, nanti ketemu membahas. Kalau nanti membahas ini kan membahas ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Nanti membahas ma'rifatun Nabi ini, mengerti tentang Nabi. Jadi pengertian panjenengan tentang Nabi Muhammad itu jangan salah. Kalau saya salah, risiko. Salah mengerti tentang Allah juga risiko. Itu. Karena ini urusan akidah, keyakinan, agama. Makanya tadi kita kasih ilustrasi kalau orang salah caranya mengendarai mobil itu nggak ada risiko, paling risiko dunia kok. Yang penting rambu-rambu lintas, paling boleh dibeli sama siapa? Iya, paling itu. Tapi ini agama. Makanya penulis kitab tauhid tadi, ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatun dinil Islami bi anillah. Pakai dalil. Nah, di situ. Kita lanjutkan yang berbeda. Walau ini bukan ba'dal muslimina yaquluna bi alsinatihim. Anehnya, aneh. Biasanya ada aneh kita bayar aneh. Aneh. Ada B-nya aneh. Aneh kan ben ajaib. Walau ini bukan ba'dal muslimina yaquluna bi alsinatihim. Ironisnya, anehnya, banyak orang Islam lisannya mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang saya sembah kepada Allah. Tidak ada yang saya mintai kepada Allah. Tidak ada tempat bersandar bagi kita kecuali Allah. Mengatakan begitu, wa yuqadimuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim bi ghairillahi. Tapi prakteknya sehari-hari itu menyelisih makna dari la ilaha. Praktek sehari-hari menurut kitab ini, kalau misalnya sudah mengatakan la ilaha illallah, jangan menyelisih makna itu baik dalam praktek maupun dalam apa? Perbuatan maupun dalam apa? Ucapan. Nah, contoh yang paling sering diucapkan orang, maaf. Ada anak muda bisnis, boleh nggak Pak? Belum 40. Mas, jual apa? Jual martabak. Sukses Pak, jual martabak. Lalu berapa bisnis yang lain? Bisnis apa mana Mas? Jual pisang goreng. Ini maksudnya yang dijual di pinggir jalan itu. Lalu kaya orang tuanya ditanya, Bu itu putranya jenengan sukses ya, jual martabak, jual apa namanya pisang goreng di mana-mana banyak ya, karyawannya sudah banyak.
Ya. Kira-kira ditanya begitu orang tuanya jawabnya gimana? A apa B? A, oh memang anak saya itu mulai kecil pintar cari B. A. B, oh anak saya itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Kira-kira masyarakat mana masyarakat? Masyarakat? Dengan begitu saja itu keliru saya dan kita semuanya kalau nggak pakai tauhid. Ya. Kalau dijawab dan itu pada umumnya banyak yang menjawab begitu, berarti yang diagung-agungkan, dipuji-puji siapa? Anak itu, bukan siapa. Terus setiap hari yang jawaban Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya? Segala, katanya segala puji itu bagi siapa? Sampai kamu puji-puji ini mas. Ini namanya ma'rifatullah itu di situ sampai. Masya Allah. Ya. Ini baru satu titik, Pak. Mengerti tentang Allah yang di sini. Ya. Makanya seringkali saya sebutkan misalkan Pak, pagi-pagi itu ada pas lay-lay di pojok masjid sana itu ada di masjid itu ada begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya mungkin nggak sekali tempo pelajaran itu diumumkan karena begitu. Bukan mungkin ya pasti. Maksud saya apa? Kesadaran bahwa kita ini miliknya Allah. Maaf, jangan ketika ada orang itu tadi ya bisa menangkap oh masih diberi kekuatan, bisa makan minum oh masih diberi rezeki, oh tidak ada gangguan penyakit masih diberi sehat, semuanya kembalikan ke sana. Nah itu salah satu titik daripada ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Nah begitu real betul, baru nanti ketika orang mati tanya sama mereka, kamu mengerti nggak tentang Allah? Dijawab, ada mengerti di mana? Di kitab jangan begitu. Kitabnya mana? Ya tidak saya bawa. Makanya sekarang ini ya, ada kewajiban itu tadi. Allah, Masya Allah memang agak lama. Ya. Kata ulama itu memberi nasihat orang mencari ilmu itu syaratnya ada. Kenapa? Dengan memenuhi syarat semuanya kan? Apa saja nama itu? Akhilana ilma illa bisitatin samika majmu'iha bi bayani Tagain wa firsin wa astibarin wa kulwatin wa irsan ustadin wa dulu zamani. Apa ini? Jelas saya ini kan apa? Wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan. Jadi kasih nasihat. Tagain wa firsin wa astibarin wa kulwatin Wa'irsatu ustadin wa tulu zamani. Apa? Satu punya kecerdasan, bisa kocok, ini, bisa mendengarkan ini. Dengan kalau baca kitabnya Fauzan tidak tertarik, ketika ada Pak Kiai, Pak Ustaz, para Syekh menerangkan Quran, dahulunya Allah menerangkan hadis dahulunya Nabi. Maaf, kita terus gak keren. Dia mainan HP, dia tutup menjawab WA atau terima telepon. Itu sama dengan orang itu mencemoohkan ayatnya Allah, al-istihza'u bil ayati syar'iyyah. Sepenting apa orang itu ngomong dengan kita dibandingkan dengan dahulunya Allah yang dimakan? Nah, dari situ.
Makanya ilmu tadi akan diperoleh pertama ada kecerdasan, wakil ada kesungguhan. Nah, kesungguhan kalau nggak ada korelasinya dengan taklim aja nanti ya wakil istibadah sabar. Kalau tidak salah saya ngaji di sini sudah 10 tahun. Kira-kira jadi acara ada sabar ya. Kabul wadah harus ada materinya, ada bendanya yang pakai nulis, ada kitabnya, ada ininya, ada soalnya, ada ini semua. Yang kelima irsyad itu ustaz ya, apabila bukan saya harus ada petunjuk dari Bapak. Yang keenam tulus zaman, waktunya harus apa? Panjang. Kalau itu wajib. Ini sudah orang apa? Memang betul semua ya. Haji itu harus lama supaya dapat ilmu. Tak mungkin haji nanti dapat bintang harus lama. Allah Akbar. Mudah-mudahan majelisnya dan keluarga semuanya biasa diberikan rahmat, diberikan Allah. Dan Allah banyak macam ini kita tutup dengan doa. Subhanallah. Jika syaitan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.